kerjanya sama. Nah, cuma mungkin eh, tatanan apa namanya tenaga kefarmasiannya yang sedikit berbeda, bergeser, berubah ya. Jadi ini yang membahas fokus tentang pekerjaan kefarmasian yang tertuang pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah mulai dari pembuatan ya, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, ya, penyimpanan dan pendistribusian ya atau penyaluran obat, ya. Pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi eh, aspek kefarmasiannya sangat luas sekali ya. Mulai dari apa namanya produknya sampai ke aspek pelayanannya. Tapi untuk pelayanannya, produknya ya, saya tidak lagi, belum belum sorry, belum apa namanya, belum detail ya. Tapi kita ke ininya apa sih ininya ya. Sekarang seorang farmasi ya, apa-apa yang bisa menjadi lapangan kerjaan gitu ya, lapangan kerja. Jadi kalau pekerjaan farmasian ini ini ya meliputi aspek ya. Yang pertama itu beberapa penyelenggaraan ya pekerjaan farmasian meliputi pekerjaan farmasian dalam pengadaan ya, pengadaan sediaan farmasi. Eh, Pengadaan ini tidak terbatas dari sisi apa lagi namanya, hanya pada sisi eh, di rumah sakit misalnya ya mengadakan obat gitu ya. Tapi ini mulai dari pada saat diproduksi ya, fasilitas produksi itu sudah ada pengadaan di situ ya. Pengadaan maksudnya bagaimana caranya, ada pengadaan eh, produksi ya, kemudian fasilitas distribusi atau fasilitas pelayanan. Jadi dari aspek pengadaan ini untuk pemenuhan kebutuhan yang pertama itu terkait fasilitas ya, fasilitas untuk pekerjaan kefarmasian. Nah, apa maksudnya itu ya, ada sarananya, sarana dan prasarananya ya. Jadi terutama kalau misalnya dilakukan pada industri misalnya untuk bagian produksi harus ada fasilitas produksinya ya. Kalau di distribusi harus ada fasilitas distribusinya. Kemudian pelayanannya harus ada fasilitasnya ya. Saya kira ini perbedaannya sudah jelas sekali. Jadi kalau kalau fasilitas produksi ya tentu ruang gedung, alat gitu ya. Kalau distribusi ya mungkin tempat penyimpanan, kendaraan untuk angkut gitu ya dan ininya. Kemudian kalau pelayanan ya fasilitasnya misalnya di rumah sakit, di apotik gitu ya, di klinik yang membutuhkan farmasi ya. Apa tenaga apoteker atau farmasi, tenaga kefarmasian. Tujuannya apa? Itu untuk menjamin keamanan ya, mutu, manfaat dan khasiat sediaan farmasi. Nah, itu untuk pengadaan ya di apa eh, pekerjaan farmasi dalam bidang pengadaan untuk mengadakan fasilitas baik itu produksi maupun pak ini ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan farmasi dalam produksi sediaan ya. Nah, sediaan ya, sediaan farmasi, pekerjaan farmasi di sini harus memiliki apoteker ya, syaratnya ini apoteker. Nah, ini sedikit saya sampaikan juga ya bahwa ada sedikit perubahan peraturan yang terbaru ya, bahwa sekarang tidak ada lagi istilah ini ya, tenaga kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian. Yang ada sekarang adalah tenaga vokasi kefarmasian. Jadi S1 itu sudah tidak masuk lagi sebagai tenaga kefarmasian ya. Nah, minggu lalu sudah saya bahas itu ya, sudah minggu lalu. Nah, kemudian fasilitas produksi sediaan farmasi dalam berupa industri obat, farmasi ya, obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, dan industri atau pabrik kosmetik. Di mana dalam menjalankan industri ini itu harus sesuai dengan atau memenuhi ketentuan yang ditetapkan, yaitu berupa cara pembuatan obat yang baik. Gitu. Kemudian selanjutnya selain produksi juga ada terkait dengan dalam bidang distribusi atau penyaluran. Nah, ini masuk distribusi ini produknya, bukan lagi tadi pengadaan. Tadi pengadaan beda ya. Nah, apa namanya? eh, Bagian distribusi. Nah, ini setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawabnya yang dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. Ya, lagi-lagi ini berubah di aturan yang baru menjadi tenaga vokasi. Dan dalam penyaluran pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi dan penyaluran,
apoteker harus menetapkan standar prosedur operasional ya yang memenuhi ketentuan cara distribusi obat yang baik. Jadi ada CDOB tadi kalau produksi CPOTB ya, CPOT ya, CPOB ya. Kemudian yang keempat itu di pelayanan. Nah, ini ya, ini sekarang klinis dan dari pekerjaan ini itu sudah memang dibutuhkan antara klinis dan umum ya. Jadi kalau cara pengadaan itu bisa semua, baik klinis maupun apa namanya eh, apa farmasi klinis dan farmasi umum ya. Kemudian eh, produksi dan distribusi itu ya cocoknya yang apalagi umum. Kemudian untuk pekerjaan pelayanan itu cocoknya di yang farmasi klinis ya seperti itu. Iya, saya lompat lagi ya, yang ini mohon maaf saya tidak buat slide ya. Jadi kenapa ya kita eh, tahu ya pekerjaan kefarmasian ini sangat spesifik ya. Kenapa harus dituangkan dalam bentuk undang-undang ya? Kenapa? Karena pekerjaan kefarmasian ini tidak bisa dilakukan kalau bukan seorang apoteker. Di situ ada dua aspek yang melekat, yaitu adalah tingkat kemampuan apa keahliannya atau pengetahuannya. Yang kedua adalah wewenangnya. Ya, ada dua hal. Kenapa harus melibatkan? Meskipun pada dasarnya apa namanya apoteker itu versi orang luar ya, itu tidak bisa jalan tanpa apoteker. Nah, ini sedikit tentang kondisi kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan Indonesia ya, yang ter ini ya. Jadi ini kondisi jumlah penduduk ya sekitar terjadi kecenderungan meningkat ya di 2020 dan diprediksi tahun 2025 ya. Dan Indonesia berada pada peringkat 6 dunia ya, tertinggi penduduknya yang di bawah Pakistan dan Brasil. Saya kira tidak banyak saya ceritakan ya. Saya mau langsung ke apa sih yang dikerjakan oleh tempat ya sebagai lapangan kerja ya. Nah, ini kesehatan ya, ini kefarmasian ini ya ini ya. Jadi di sektor kefarmasian ya, selalu kita hanya sedikit berperan ya. Jadi hanya terkait obat ya. Dan di mana obat ini adalah salah satu produk farmasi ya yang merupakan produk yang sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan perubahan sekecil apapun dalam kualitas produk dapat memiliki dampak negatif pada khasiat dan keamanan dan bahkan mungkin mengubahnya menjadi racun. Ya. Oleh karena itu perlu tata cara atau aturan atau regulasi yang mengatur bagaimana caranya produk farmasi ini bisa eh, menjaga kualitasnya, bisa dijaga kualitasnya. Itu dengan cara ya yang sebagaimana yang telah dibuat oleh WHO ini dengan harus mengacu pada good distribution practice ya, bagaimana supaya produk ini di bisa eh, dipenuhi. Ya. Jadi salah satu tugas pokok seorang apoteker itu ada di distribusi ya. Jadi ini distribusi meskipun sederhana ya, tapi harus karena obatnya yang sulit maka harus dilakukan oleh apoteker. Ya, di penanggung jawabnya apoteker. Nah, harus memenuhi standar. Kemudian yang selanjutnya didistribusikan bagaimana bisa menjamin itu terdistribusi dengan baik, ada pengawas. Nah, tadi itu Badan POM ya. Nah, ada pengawas. Nah, oleh yang dilakukan oleh Badan POM ya, di mana Badan POM ini akan mengawasi apoteker apoteker ya. Bahkan meskipun yang pengawasnya itu apoteker juga. Ya. Ini yang tugas-tugas apa namanya? Tugas-tugas pekerjaan para farmasian ya. Tadi sudah umum dibahas ya. Ini kondisi saya kira ini tidak usah saya ini kan ya. Ini kondisi produsen obat kemudian kondisi distributor ya, kemudian kondisi penjualan ya di apotik ya, dan kemudian tempat praktek ya. Saya tidak usah jelaskan lebih panjang. Saya mau ke ini apa namanya? Nah, ini sedikit saya tambahkan ini untuk industri ya. Jadi industri untuk industri farmasi ini meliputi
ya, ada industri farmasi sendiri. Kemudian untuk di obat tradisional itu ada industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, ya. Kemudian yang lebih kecil, ya, ada namanya usaha, ya, adalah usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional. Ada usaha jamu racikan, usaha jamu gendong, ya. Nah, di mana semua ini, ya, khusus untuk IOT dan IEBA, ya, sampai UKOT itu wajib memiliki apoteker. Nah, sementara untuk usaha itu bisa apoteker, dia kalau tidak ada apoteker, dia setidaknya harus ada TTK. Di mana nanti di sini seorang apoteker bertanggung jawab untuk memastikan bahwa obat tradisional yang diperoleh sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Maupun kalau dia obat sintetik, maka dia sesuai dengan cara pembuatan obat obat yang baik, ya, CPOB. Nah, ini langsung ke sini, ya. Ini pokok-pokok pekerjaan kefarmasian. Jadi kita sebagai sarjana farmasi sebenarnya, ya, meskipun secara hitung-hitungan itu akan terjadi kejenuhan nanti di tahun 2026, ya. Kalau hitung-hitungannya bahwa suatu saat nanti lulusan farmasi itu jenuh banyak sekali. Tapi tidak usah khawatir, ini pekerjaan kefarmasian itu selalu ada, ya, selalu ada. Cuma akan sedikit berdampak atau berubah, ya, ketika eh, berlaku nanti Undang-Undang Nomor 17, ya, tahun 2023 tentang ini, ya, di mana ada perubahan di situ, ini, ya. Namun selama kita menguasai ilmu, ya, maka perubahan apapun itu tidak jadi masalah. Nah, ini pokok-pokok pekerjaan yang fokus semuanya membahas hari ini, ya. Pokok-pokok pekerjaan farmasi yang diuraikan, ya, yang pertama itu adalah pokok pekerjaan farmasi itu di farmasi industri, ya, atau industri farmasi. Nah, kalau industri farmasi sebenarnya eh, jadi Kak, ini, ya, mungkin sedikit saya jelaskan tentang kapan digunakan farmasi industri, kapan disebut industri farmasi. Ya. Kalau farmasi industri ini terkait dengan eh, kelompok ilmunya, ilmu industri farmasi. Kalau industri farmasi itu berarti maksudnya adalah wahananya, tempat pabriknya, gitu, ya, pabrik. Kalau ini sistem, ya. Nah, ini jadi industri farmasi merupakan salah satu tempat apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian, terutama menyangkut, ya, pembuatan, ya, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengembangan obat. Nah, jadi dengan syarat seperti ini, industri harus punya ruang produksi. Ya, kalau dengan ini, ya. Kemudian industri harus punya quality control. Ya, ini. Kemudian industri harus ada pengadaan yang mengatur bagaimana cara mengadakan bahan baku untuk membeli bahan baku di mana bagus memenuhi kriteria, gitu, ya. Kan ada syaratnya. Kemudian ada gudang. Industri harus punya gudang. Kemudian pendistribusian. Ada bagian yang mendistribusikan dari ruang produksi ke gudang, ruang penimbangan, ruang pencucian, dan lain sebagainya, pencampuran, gitu, ya. Itu ada. Dan ada bagian R&D, Research and Development, ya, pengembangan obat. Ini jadi industri ini dapat berjalan harus memenuhi unsur-unsur itu. Nah, apoteker, ya, apoteker punya tugas hampir semua, ya, di situ. Jadi di pembuatan, ya, pengendalian, dan ini paling banyak tugasnya. Dan kebanyakan industri swasta itu apotekernya cuma satu dua, yang banyak adalah TTK-nya, tenaga teknis kefarmasiannya. Kalau nanti itu berubah menjadi tenaga. Ya, jadi industri farmasi ini, ya, dari seluruh proses ini tidak semuanya membutuhkan apoteker, ya. Jadi yang wajib itu di pembuatan, mutu, kemudian yang lainnya itu bisa bukan apoteker. Bahkan bisanya itu di pengembangan obat, ya, pengembangan obat tidak ada apoteker, dan bisa orang lain juga. Nah, mungkin ini sedikit tentang ini, ya. Jadi tentang industri, ya. Jadi industri farmasi Indonesia ini masih relatif muda dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi industri kita, kalian lulusan yang terutama umum itu tidak bisa terlalu berharap atau tidak bisa terlalu saya mau industri, ya, agak sulit. Kenapa? Ini kapasitas atau jumlah yang dibutuhkan untuk bekerja di ini sedikit, ya, tidak banyak. Kan industri kita cuma seberapa, gitu, ya. Nah,
Nah, industri cuma beberapa, ya mungkin hanya Anda sampai ini. Jadi kalau semuanya mau bekerja di industri, ya terjadi nanti persaingan yang ketat sekali, ya, yang tidak bisa eh, semua lulusan itu harus tercover di dalam industri untuk bekerja. Jadi ini hanya salah satu pilihan. Kalau ada rezeki kita masuk, kalau tidak, tidak ya. Jadi dan kebutuhan ya biasanya orang-orang industri itu tidak tahan ya. Ya, mungkin hanya mereka kerja 15 tahun berhenti ya. Atau paling bagus adalah kita buat industri sendiri, bangun industri sendiri ya. Nah, jadi kalau kita bisa bangun industri sendiri, maka harapannya kita bisa mempekerjakan farmasi yang lain. Jadi mungkin sedikit saya tidak usah ini ya, ini sejarah sudah juga. Cuma saya mau fokus di pekerjaan ya. Nah, industri farmasi ini tidak hanya terkait dengan obat ya, tetapi lebih luas pada industri yang bergerak di bidang farmasi, baik memproduksi produk farmasi meliputi bahan baku ya, industri bahan baku, kemudian obat-obatannya sendiri, kemudian alat kesehatan, nutraceutical, kosmetik, dan obat tradisional atau herbal. Jadi semuanya itu sangat memerlukan peran farmasis. Jadi sangat banyak ya, sangat banyak. Bisa, cuma memang di bagian ini yang kita tahu paling banyak tahu itu hanya tahunya di obat, pembuatan obat ya. Untuk pengembangan bahan baku itu belum banyak. Industri Indonesia itu makin bahan baku di industri obat Indonesia itu masih sebagian besar impor. Kemudian alat kesehatan, hanya bagian tertentu belum. Nutraceutical belum, kosmetik sudah mulai. Kemudian yang mulai berkembang sekarang adalah obat tradisional atau obat herbal ya. Ini sudah banyak. Namun sayangnya obat-obat yang pendiri-pendiri ini tidak semuanya apoteker ya, bukan apoteker yang mendirikan membuat usaha. Ya, akhirnya apa? Apotekernya jadi pekerja. Kemudian pekerjaan pokok yang kedua adalah distributor ya, distributor farmasi atau masuk kelompok pedagang besar farmasi ya disingkat PBF. Jadi mata rantai kedua ya setelah industri farmasi itu jadi obat itu ya setelah dari industri maka dia akan ke distributor. Nah, boleh enggak? Bagaimana dengan PBF? Boleh enggak industri langsung ke PBF? Tidak bisa. Harus sorry, industri dengan apotik tidak bisa, harus melalui PBF. Jadi PBF bertugas untuk menyalurkan ya, menyalurkan. Nah, apa namanya? Menyalurkan produk-produk farmasi tersebut, baik itu obat maupun nutraceutical atau kosmetik atau dan alat kesehatan. Nah, PBF ini ada beberapa macam ya. Ada PBF lokal, ada nasional atau multinasional gitu ya. Multinasional itu kemudian PBF mungkin ya ya multinasional itu ya mungkin ada di negara lain, ada juga di sini gitu ya. Ada juga di Malaysia, ada juga di biasanya sih produk-produk besar yang ada di luar negeri. Nah, kemudian nah ini syarat-syarat ya untuk izin ya itu cukup di kepala dinas ya dengan berbadan hukum atau bisa berupa persoalan terbatas atau koperasi, kemudian memiliki NPWP dan seterusnya ya. Saya tidak ini. Jadi saya hanya ini kan bahwa lagi-lagi di sini di PBF ini tidak semuanya apoteker ya. Apotekernya hanya pimpinannya saja. Nah, jadi kalau kalau apa namanya kalau eh, PWF ini ya murni ya dagang, dagang gitu ya, dagang. Jadi mendistribusikan obat-obat ke pengguna atau pengguna penyalur rumah sakit atau ke apotik ya. Nah, kemudian pedagang besar farmasi ini terdiri dari dua ya secara besar ya, yaitu ada pedagang besar khusus obat dan khusus bahan baku obat. Ini menurut peraturan ya yang ada ya. Di mana fasilitas yang digunakan itu harus memenuhi syarat-syarat ya. Nah, ini ada syarat utama ya untuk masuk kategori PBF bahan baku ya. Ini harus memiliki laboratorium ya. Kemudian ada gudang khusus penyimpanan dan seterusnya. Ada jadi kemudian PBF ini juga kalau yang lama itu perannya apoteker tidak terlalu banyak seperti saya tadi, tapi sekarang eh,
hanya sebagai penanggung jawab, tetap teknisinya adalah orang-orang ini. Jadi PPS ini sangat apa sih, orang-orang kurir ya istilahnya ya, tukang antar. Tapi sekarang PBF ini ada obat ya, tapi sekarang masih obat itu hanya disalurkan oleh satu perusahaan saja, itu Kimia Farma, itu obat narkotik ya. Yang bisa membawa obat narkotik itu cuma apoteker, mengantar ke apa namanya, ke sarana ya. Tidak boleh yang lain, bukan apoteker, harus apoteker. Dan PBF sangat berperan sebagai sumber penyalur obat dari berbagai industri farmasi yang secara cepat dapat melayani kebutuhan farmasi komunitas ya. Atau di apoteker di rumah sakit ya, di puskesmas, di apotik, di klinik ya dan lain ini. Sehingga secara cepat pula melayani kebutuhan pasien penderita penyakit tertentu akan obat. Kemudian apotek juga mengurangi beban finansial PBF juga mengurangi beban finansial apotek dalam hal penyimpan stok obat dalam jumlah besar dan menjembatani kerumitan negosiasi dengan ratusan industri farmasi sebagai produsen obat. Kemudian selanjutnya tempat pokok pekerjaan berikutnya di rumah sakit. Ya, tadi itu ya di apa namanya, di industri gitu ya. Kemudian sebenarnya masih ada yang kurang ya, budidaya. Kalau di bahan alam itu budidaya ya. Itu kurang, Bu. Nah, farmasi rumah sakit. Nah, ini pekerjaan farmasi yang dilakukan di rumah sakit pemerintah maupun swasta ya. Di fungsi farmasi ini yang sudah sangat berkembang di negara maju ya. Nah, juga sudah mulai dirintis di Indonesia dengan pembukaan program spesialisasi farmasi rumah sakit. Nah, bahkan kita sudah ada program farmasi klinis ya yang terkait dengan ini ke depan rumah sakit. Ini ada tiga ini ya hal kenapa harus spesifik rumah sakit. Yang pertama adalah faktor pertambahan penduduk. Apalagi sekarang rumah sakit dikategorikan apa lagi namanya, yang kalau apa ya, kelas ya, kelas tipe ya, sorry, tipe rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe adalah berdasarkan kapasitasnya, fasilitasnya. Misalnya sekian tempat tidur ya, itu kalau kelas tipe A, tipe B dan seterusnya ya. Kemudian berapa dokter spesialisnya, berapa tenaga kesehatannya gitu ya. Itu yang ini. Nah, ini yang menyebabkan meningkat ini karena ada tiga faktor ya. Yang pertama adalah faktor pertambahan penduduk, kemudian meningkatnya kebutuhan untuk perawatan yang lebih baik di rumah sakit. Yang ketiga, fungsi dan peran farmasi rumah sakit akan lebih meningkat dalam berbagai aspek mengenai penggunaan dan pemantauan obat. Nah, kemudian secara manajerial, rumah sakit diklasifikasikan sebagai rumah sakit umum dan rumah sakit swasta ya. Rumah sakit umum dijalankan oleh pemerintah dan rumah sakit swasta dijalankan oleh badan hukum, nirlaba atau yayasan. Kemudian berdasarkan tingkat perawatan, rumah sakit diklasifikasikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus ya. Nah, jadi rumah sakit umum itu dan rumah sakit khusus diklasifikasikan lagi berdasarkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas A sampai D ya. Nah, kemudian pembagian kelas rumah sakit disesuaikan dengan fasilitas dan kemampuan pelayanan yang dimiliki. Nah, ini ada sedikit lagi pertantangan ya di kita sekarang. Rumah sakit sudah harus berubah ya. Kenapa? Karena perkembangan teknologi ya menjadi urgent. Kalau tidak dia akan tertinggal. Nah, sekarang dengan banyaknya rumah sakit luar negeri ya, atau yayasan-yayasan luar negeri atau badan usaha dari luar negeri ingin membuka rumah sakit Indonesia, maka ini tantangan tersendiri juga bahwa rumah sakit yang setelah ada ini harus mampu menyesuaikan ya diri untuk dapat bersaing dengan rumah sakit dari luar ya. Ini ada. Bahkan apoteker-apoteker pun itu nanti akan banyak ya, akan masuk. Nah, kemudian akan masuk ke Indonesia sehingga kita menjadi kompetitor ya. Ya, jangan sampai kita jadi penonton di negeri sendiri. Kemudian farmasis atau apoteker di rumah sakit dalam melaksanakan fungsinya tergabung dalam instalasi farmasi rumah sakit yang merupakan unit rumah sakit dan fasilitas administrasi apotek di bawah pimpinan seorang apoteker yang berkompeten. Instalasi farmasi rumah sakit bertanggung jawab atas perilaku, penyediaan, dan pengelolaan semua aspek pasokan medis di rumah sakit, ya, serta melakukan pelayanan ke farmasi baik secara non-klinik maupun klinik. Nah, ini seterusnya ya. Mungkin tidak usah saya bacakan semua. Nah, saya lanjutnya pekerjaan farmasi komunitas. Ya, apa itu farmasi komunitas ya? Jadi farmasi komunitas ini adalah di mana seorang farmasis ya berpraktek. Nah, nah, jadi
Farmasi komunitas ini merupakan salah satu area praktek farmasi di mana obat dan produk farmasi lainnya disediakan dan dijual langsung kepada masyarakat dengan cara retail, ya. Baik dia melalui resep dokter maupun tanpa resep dokter. Nah, tempatnya ini ya apotik, ya, apotik. Jadi farmasi komunitas yang umum kita di ini adalah apotik. Nah, jadi namun sejauh yang kita lihat ini farmasi apoteker itu seolah-olah hanya kerjanya di apotik, ya. Hanya kerjanya di apotik. Kenapa? Karena kalau lulus apa namanya? Kalau lulus kuliah, ya, jadi apoteker. Kalau jadi apoteker, ya nanti kerjanya di apotik. Jadi pekerjaan di apotik ini hanyalah salah satu pekerjaan dan masih bisa mengerjakan yang lain, gitu, ya. Nah, jadi kalau eh, jadi seorang farmasis, ya, yang bekerja di sini tentu kegiatan utamanya adalah sebagai farmasi komunitas. Nah, nanti kalau kuliah di apoteker, ini ada juga mata kuliah namanya farmasi komunitas. Namun mata kuliah komunitas tidak hanya terbatas pada penjualan obat, gitu, ya, tapi di situ ada pelayanan, gitu, ya. Pelayanan adalah praktek apotekernya di situ. Nah, selanjutnya ini tidak usah lagi, ya, saya jelas. Ini saya kira apotek sudah jelas sekali, ya. Nah, ini kemudian eh, di edukasi, ya, 5 farmasi edukasi. Ya, farmasi edukasi ini ya tentu jadi guru dan dosen, ya. Anda bisa jadi guru dan dosen. Jadi eh, kalau perguruan tinggi berarti dosen, ya. Kalau sekolah menengah farmasi itu adalah guru, ya. Jadi guru. Jadi hanya ada 2 di sini lah dosen, ya. Kita tahu kebutuhan jumlah dosen dari beberapa perguruan tinggi yang baru membuka program pendidikan farmasi umum yang lama telah ada. Kebutuhannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ya, pendidikan farmasi Indonesia saat ini bervariasi mulai dari sekolah menengah, ya. Nah, ini sekolah menengah farmasi, ya. Kemudian program diploma farmasi ini sudah perguruan tinggi, ya, masuk di pendidikan tinggi, program sarjana, kemudian program profesi, ya, program magister, ya, spesialis dan program doktor, ya. Jadi ini membutuhkan tenaga, meskipun sama tadi, ya, bahwa kalau Anda berkecimpung di sini masih memungkinkan melakukan aktivitas di tempat lain kecuali rumah sakit. Rumah sakit juga bisa sebenarnya kalau tergantung bidangnya. Nah, saat ini jumlah lembaga pendidikan tinggi termasuk akademi di Indonesia, lembaga pendidikan yang membuka program diploma 3 farmasi dan analis termasuk baik dari lembaga negeri maupun swasta sekitar 79 institusi dan sudah bertambah kemarin beberapa, ya. Nah, ini jumlahnya. Nah, kemudian itu, ya, dosen, ya. Jadi masih masih banyak, ya. Kemudian lembaga riset yang keenam itu tempatnya eh, pokok pekerjaan farmasian itu adalah bekerja di lembaga riset. Apa itu lembaga riset? Jadi lembaga riset adalah lembaga-lembaga yang pekerjaannya melakukan penelitian. Contohnya BRIN, ya, sekarang, ya. Nah, kalau di daerah itu ada namanya Balitbangda, badan lupa lah anunya, ya. Jadi lembaga riset ini merupakan salah satu tempat bagi seorang apoteker untuk melanjutkan pekerjaan. Namun, kalau lembaga riset ini tidak cukup hanya apoteker. Ya. Anda apoteker harus lanjut S2 lagi. Nah, bahkan sekarang yang kalau kita menjadi peneliti sama dengan dosen, ya, tidak cukup sampai S2, harus wajib S3. Tapi itu adalah apoteker juga, ya, saya tidak ini. Namun ada syarat-syaratnya. Ini juga bercerita tentang nah, ini saya ada ini, ya. Itu terkait pekerjaannya. Ini saya sudah usah ceritakan ini, ya, terkait dengan lembaga-lembaga yang ada. Jadi intinya itu lembaga penelitian yang Indonesia itu ada namanya lembaga Badan Inovasi Riset. Dan sekarang sudah buka itu anunya apa namanya. Namun itu tadi syaratnya minimal S2, ya, dan apoteker maksimal nanti, dan setelah masuk nanti harus lanjut S3 doktor, gitu, ya. Kemudian yang ketujuh di instansi pemerintah. Nah, ada juga instansi pemerintah di luar tadi yang di atas, di luar dari klinik, apotik, rumah sakit, gitu, ya. Instansi pemerintah ini seperti apa namanya? Ya, instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan organisasi, kementerian atau departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya.
baik pusat maupun daerah, termasuk di sini BUMN ya. Jadi instansi pemerintah ini banyak. Jadi yang penting punya pemerintah yang ada farmasinya, misalnya dinas kesehatan gitu ya, ke Labkesda gitu ya. Itu ada apotekernya di situ meskipun tidak banyak. Kemudian Badan POM ya sudah banyak apotekernya ya. Balai POM itu semua adalah instansi pemerintah di sini ya. Yang itu lapangan pekerjaan kita farmasi ya. Nah, ini Labkesda ya, tingkat dinas kesehatan ya, kemudian BNN ya, Badan Narkotika Provinsi, kemudian lembaga eh, Departemen Hankan ya atau TNI dan Polri itu bisa ada ya, di mana memerlukan bagian-bagian ini juga memerlukan farmasis yang terutama berfungsi pada bagian logistik dan penyaluran obat dalam alat kesehatan. Fungsi utama farmasis pada instansi pemerintah adalah administrasi administratif ya, pemeriksaan, bimbingan dan pengendalian. Nah, itu pekerjaan pokok ya, pokok-pokok. Jadi ke situ. Jadi dan tidak bisa kita tergantung nanti kalian mau pilih yang mana. Nah, selain itu ada juga pekerjaan tambahan ya, pekerjaan lainnya. Apa itu? Jadi pekerjaan lainnya ini itu tadi pekerjaan pokok ya, pekerjaan pokok yang mata kuliahnya lengkap gitu ya, pilihan, sorry wajib dipilih mata kuliahnya itu untuk memenuhi kompetensi kita dengan pekerjaan-pekerjaan tadi. Namun ada pekerjaan lain ya, pekerjaan lainnya ini eh, pekerjaan yang sangat erat kaitnya dengan soft skill yang dimiliki ya kita ya. Kenapa? Jadi kalau harus mengikuti pekerjaan lainnya ini, Anda harus memiliki soft skill khusus yang mumpuni untuk menguatkan dan mengembangkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, contohnya misalnya ini perusahaan asuransi. Ya, perusahaan asuransi ini ya kemampuannya untuk asuransi ini kan istilah yang dirujuk untuk merujuk pada tindakan sistem atau bisnis di mana perlindungan finansial ya atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan lainnya sebagaimana mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit di mana melibatkan pembayaran pembayaran premium secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Jadi di asuransi ini ya tidak mudah ya, itu lebih mudah membayarnya. Tapi kalau mengklaim sulit. Kenapa? Karena salah satu yang memverifikasi layaknya di dana itu adalah ada apoteker di situ menilai. Betul tidak ini mati karena itu bukan karena tidak minum obat gitu kan ya, secara menggunakan obat gitu ya. Jadi pekerjaan farmasi di sini memberikan saran-saran ya atau menjadi pengawas untuk bisa apalagi namanya bisa memberikan saran untuk efektivitas eh, pekerjaan ya, efektivitas proses misalnya nih biaya yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil oleh pimpinan BPJS. Saya kira ini dengan berlakunya BPJS juga ya, kita sekarang BPJS ini sudah nggak usah dibaca ya. Banyak ya, lumayan banyak dan alumni-alumni UNAS Unmul sebagian besar itu sudah ada yang bekerja di situ ya, misalnya di Prudensial, Asuransi, Allianz, Life, kemudian Sinarmas, kemudian Manulife, ya, Mandiri, ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya jadi politisi farmasi. Nah, ini yang jarang ya, tidak mudah ya, tidak banyak. Ada beberapa ya, bahkan ada jadi gubernur ya, yang kilang apa gubernur Kalimantan gubernur Sulawesi Tengah ya itu apoteker tapi sekarang sudah diganti. Jadi ini yang kurang. Kenapa? Banyak politisi di pusat ya di apa namanya di DPR pusat, tapi kita kesalahan ke kelemahannya adalah teman-teman apoteker, sejawat apoteker senior-senior yang bekerja di sini di bagian politik tidak pernah secara spesifik memperjuangkan kepentingan farmasi. Belum ya, mungkin mudah-mudahan nanti ya. Di mana masih berfokus pada mengikuti suara partai gitu ya. Bukan ini sedikit ada sedikit perbedaan ya yang ini. Kalau di luar negeri itu ya mewakili apa saja gitu ya. Pak, namun sekarang ada yang vokal terhadap membela farmasi itu cuma ada Pak Melki ya di DPR pusat. Kita Indonesia ada. Nah ini kemudian selanjutnya ya saya tidak usah jelaskan ini panjang lebar ya supaya bisa ini. Pekerjaan berikutnya adalah nanti sebagai pharmaceutical journalism ya wartawan farmasi ya. Kalau nonton di TV One itu ada tapi kayaknya sudah ini pindah kayaknya di CNN ya. Apoteker ya wartawan. Oh, apa dia apoteker. Cuma kalau tanya obat sudah lupa semua itu. Ada di CNN sekarang kalau nggak salah ya. Dulu di TV One, lama di TV One.
Jadi ini juga lapangan pekerjaan yang terutama yang menuliskan berita-berita tentang eh, kefarmasian, perkembangan terkini kefarmasian. Sama ya. Jadi kewartawan yang ada sekarang itu tidak fokus di farmasi saja, meskipun dia orang farmasi gitu. Bahkan dia lupa farmasi. Nah, ini harapannya ada namanya kalau di luar negeri ini berkembang pesat ya pewarta ini. Kenapa? Karena perkembangan produk-produk farmasi itu diiringi juga dengan politik ya. Jadi ya, ini harus diwartakan, diberitakan kepada seluruh dunia bahwa contoh misalnya ya masalah COVID kemarin ya. Jika wartawannya hanya menyalur berita maka tidak ada perlawanan dari pihak ini terkait dengan tingkat kebenaran dari berita terkait dengan obat-obat COVID tersebut. Nah, ini seorang apoteker di sini punya soft skill yang mampu untuk bisa berperan sebagai pharmaceutical journalism ya atau wartawan farmasi. Ya, tapi yang diwartakan itu adalah murni terkait kefarmasian ya harusnya. Kemudian ada kewirausahaan farmasi. Ya, ini yang luas sekali ya. Jadi di kita itu masih banyak eh, hulu ya, hulu pekerjaan kefarmasian tidak disentuh oleh farmasi. Contoh misalnya petani ya, tanam obat itu belum. Nah, jadi di sini wirausahaan ini sangat luas sekali ya, mulai dari aspek-aspek membuat industri, intinya itu berwirausaha itu bagian dari. Nah, muncul wirausaha farmasi ini artinya dia berwirausaha di bidang farmasi, tentu minimal produk-produk farmasi, jasa yang terkait dengan farmasi ya, itu bisa. Itu peluang. Jadi Anda tidak perlu berpikir untuk menjadi misalnya nih, buat kafe herbal atau restoran kesehatan ya klinik herbal, produksi aromaterapi dan parfum, dan usaha pangan fungsional maupun kosmetik serta sehat serta usaha-usaha lainnya ya. Kemudian selanjutnya petani farmasi atau pharmaceutical cultivator ya. Nah, sebenarnya bahasa Inggrisnya bukan petani ya, tapi penanam tumbuhan obat gitu ya, bahan baku obat ini ya, pharmaceutical cultivator. Ini juga masih sedikit, tidak banyak di Indonesia ya. Hanya bahkan lebih banyak bukan farmasi di sini. Nah, kemudian ini sudah usah cerita ininya ya. Nah, ini. Jadi pekerjaan lainnya ya ini ya sorry dan masih banyak yang lain ya yang tidak di bidang pertama marketing developer ya dan masih banyak lagi yang apa namanya yang masih terus dilakukan ya nanti misalnya saya kirimkan part ini saya kirimkan filenya ya nanti ya saya kira itu saja ya tentang farmasi sebagai lapangan kerja ya dan itu akan masih berubah terus apalagi dengan munculnya undang-undang terbaru ini ya. Ketika nanti diwajibkan adanya apoteker spesialis, maka akan berkembang lagi pekerjaan kefarmasian. Saya kira itu ya. Eh, ini mungkin saya mau diskusi. Silakan jika ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan. Silakan terkait pekerjaan kefarmasian. Ada? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ya, untuk perkenalkan, Pak, saya Putri Melesal Ayub dari kelas B Farmasi Klinis. Izin bertanya, Pak, untuk yang farmasi klinis itu jika di rumah sakit itu bekerja sebagai apa, Pak? Karena kan kalau yang umum itu untuk membuat obat dan menyiapkan sediaan obat. Terima kasih, Pak. Ya, kalau sejauh ini itu belum ada pembagian terpisah dari pekerjaan kefarmasian ya, baik klinis maupun umum. Yang ada adalah penguasaan ilmu sebenarnya. Ya, maksudnya penguasaan ilmu. Kalau yang umum itu lebih banyak menguasai tentang cara pembuatan, cara ya penemuan bahan baku ya. Kalau klinis ya lebih banyak menguasai ke quality control, cara penggunaan gitu ya. Kemudian pelayanan gitu. Namun untuk bekerja itu sampai hari ini belum ada. Karena yang ada di pekerjaan kefarmasian itu baru ada hanya tiga dikenal. Yang pertama itu apalagi S1 ya, belum. Hanya penguasaan ilmu kalian yang S1. Kalau pekerjaannya harus jadi apoteker dulu. Ketika jadi apoteker ya satu. Nah, yang bisa lah bedakan nanti itu adalah ada tenaga vokasi apoteker, kefarmasian, ada tenaga apoteker dan tenaga apoteker spesialis. Itu saya bedanya. Nah, kalau di rumah sakit tidak ada bedanya kalau dari pekerjaan tidak ada bedanya. Jadi sekarang yang berbeda hanya adalah penguasaan ilmunya untuk sementara. Karena S1 memang apalagi S1 tidak masuk dalam kategori tenaga kefarmasian ya.
Nah, gitu ya. Siapa bertanya tadi? Itu ya, Putri, Putri ya, bukan? Iya, Coba. berarti Pak, Oke, itu sama dengan di puskesmas juga ya Pak, ya perlakuannya? sama. Semua di apotek juga begitu. Belum ada secara detail atau secara terperinci dijelaskan dalam bentuk regulasi belum ada. Hanya untuk sejauh ini hanya sampai sebatas penguasaan ilmu. Supaya Anda tidak supaya kalian tidak belajar terlalu luas, gitu ya. Nah, oke? Ya baik Pak, terima Ya, oke. kasih. Silakan ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bahas komunitas apoteker komunitas sama apoteker rumah sakit ya, Pak. Ya. Nah, kata Bapak itu sama aja pekerjaannya. Terus bedanya apoteker rumah sakit sama apoteker komunitas itu apa ya, Pak? Ya, jadi kalau sebenarnya komunitas itu kan berarti bahwa dia apoteker itu berhadapan dengan sebuah komunitas, gitu ya. Itu komunitasnya. Jadi misalnya nih, kenapa sebuah komunitas? Kalau kalau di rumah sakit berarti komunitas yang dihadapi itu lah bisa tenaga kesehatan lainnya, misalnya bertemu dengan bidan gitu ya, bertemu dengan perawat, bertemu dengan dokter, bertemu dengan pasien gitu ya. Nah, kalau di apotek bisa bertemu dengan dokter juga bisa kan, kalau ada praktek bisa bertemu dengan pembeli, bisa bertemu dengan pasien gitu ya. Nah, itu. Jadi yang mungkin yang terkait jadi komunitas itu semuanya umum gitu ya. Itu ada di rumah sakit, ada di puskesmas. Cuma yang tadi itu kenapa saya pisahkan rumah sakit tersendiri karena rumah sakit itu luas tentang pekerjaan kefarmasian. Ya. Ada di situ manajerial, ada di situ eh, pelayanan gitu ya. Ada di situ visite, bisa lebih spesifik. Kenapa lebih spesifik? Karena di rumah sakit banyak fokus-fokus atau kelompok-kelompok pengobatan, misalnya kalau pengobatan khusus untuk kelompok kardiovaskular gitu ya, jantung gitu ya. Kemudian ada yang khusus untuk melahirkan saja gitu ya, persalinan misalnya. Kalau di apotek kan tidak ada begitu kan ya. Penyakit apapun datang dilayani. Kemudian yang berbeda orientasi di di apa namanya di apotek itu ya selain untuk pelayanan tadi itu murni pelayanan kefarmasian itu juga ada unsur bisnis karena mau jual obat gitu ya. Kalau di rumah sakit itu tidak bisa, tidak ada yang bertugas pengadaan obat yang itu ada tersendiri, yang bertugas penyerahan obat ada sendiri. Kalau di apotek semua dilakukan ditambah unsur bisnis. Jadi sebenarnya komunitas di rumah sakit dengan komunitas di apotek tidak ada bedanya, sama. Ya, cuma yang dihadapi itu berbeda ya. Ada yang mungkin kalau di rumah sakit kebanyakan itu pasien saja ya, atau kalau kalau di apotek ya kadang pasien, kadang pembeli. Kan gitu ya. Karena mau beli obat gitu ya. Itu ya. Jadi tidak ada ininya. Cuma kenapa saya kelompokkan tadi itu ya karena yang paling dekat spesifik untuk komunitas itu hanya di apotek. Ya gitu ya. Kenapa? Karena dia di situ paling luas. Siapa saja bisa datang. Bahkan bisa yang datang. Kadang komunitasnya itu adalah seorang pedagang, kadang dia apa namanya hanya mau iseng bertanya. Itu semua dihadapi gitu ya di komunitas, kelompok-kelompok komunitas tertentu atau individu tertentu gitu. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kasih. Silakan ada lagi? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya perkenalkan sebelumnya, Pak. Saya Rehan Wahyudi dari kelas S1 Farmasi Umum A. Ya. Eh,